Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pilar Belajar. Oke, kali ini kita masih membahas di bab 3 ya. Bab 3 mata pelajaran informatika, teknologi informasi dan komunikasi. Materi kali ini adalah aplikasi dan objek aplikasi. Oke, sampai sini sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, mari kita lanjutkan. Nah, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi adalah program komputer yang dibuat untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak aplikasi berbeda dengan perangkat lunak sistem, seperti sistem operasi, karena fungsinya lebih spesifik untuk kebutuhan pengguna. Nah, jadi perangkat lunak aplikasi itu berbeda dengan perangkat lunak sistem operasi. Nah, perangkat lunak sistem operasi kan sudah pernah kita bahas sebelumnya. Perbedaannya seperti apa dengan perangkat lunak aplikasi. Nah, sampai sini mungkin sudah paham ya. Oke, jika sudah paham, mari kita lanjutkan. Nah, tujuan penggunaan aplikasi. Jadi, tujuan penggunaan aplikasi ini terdiri dari 4 ya, dari 4. Nah, tujuan aplikasi ini yang pertama, 1, untuk mempermudah tugas. Aplikasi dirancang untuk menyederhanakan tugas-tugas yang rumit, seperti mengetik dokumen dengan Microsoft Word, mengelola keuangan dengan aplikasi keuangan, atau mengedit foto dengan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, seperti itu. Jadi, yang pertama itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi. Aplikasi membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efisien. Nah, jadi bisa lebih cepat lagi karena dengan adanya bantuan aplikasi. Seperti itu ya. Yang ketiga, memudahkan akses informasi. Aplikasi berita, aplikasi media sosial, atau aplikasi pencarian online memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi terbaru dengan cepat dan mudah. Nah, ini contohnya aplikasi berita atau media sosial atau pencarian online. Nah, itu merupakan salah satu contoh aplikasi ya yang untuk kita memudahkan dalam mencari sebuah informasi. Nah, selanjutnya, mendukung pembelajaran. Nah, aplikasi pendidikan seperti Google Classroom, Duolingo, atau Khan Academy membantu pengguna belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, jadi tujuan adanya aplikasi itu ya sebenarnya untuk mempermudah kita ya dalam mengerjakan tugas, ya, dalam efisiensi waktu, dalam mempermudah akses informasi, ataupun dalam mempermudah kita dalam belajar, seperti itu ya. Nah, oke. Sampai di sini sudah paham? Mari kita lanjutkan lagi. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran adalah kumpulan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan berbagai tugas administratif dan pekerjaan sehari-hari di lingkungan kantor. Ya, nggak di lingkungan kantor aja, mungkin di lingkungan sekolah juga bisa. Seperti pengelolaan dokumen, pengelolaan angka, presentasi, komunikasi, hingga pengaturan jadwal. Biasanya, aplikasi ini disertakan dalam satu paket perangkat lunak yang disebut suite atau perkantoran, suite perkantoran maksudnya. Microsoft Office Suite perkantoran yang paling populer ya. Microsoft Office Suite itu merupakan sebuah aplikasi, satu paket aplikasi perkantoran ya yang paling populer. Nah, di dalam Microsoft Office Suite ini terdiri Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Access. Nah, masing-masing ini mempunyai perannya ya. Microsoft Word untuk pengolah kata,
Excel untuk pengolah angka, PowerPoint untuk membuat presentasi, Outlook untuk mengolah email, kalender dan kontak, lalu ada Access, Microsoft Access untuk mengolah basis data. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kali ini pembahasannya ya, kita fokuskan ke aplikasi pengolah kata, pengolah presentasi, dan pengolah angka ya, fungsi-fungsinya. Nah, untuk aplikasi pengolah kata ya, aplikasi pengolah kata adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, memformat atau mencetak dokumen atau teks seperti itu. Oke ya. Nah, jadi aplikasi pengolah kata contohnya seperti Microsoft Word itu untuk mengolah kata ya, untuk kita membuat dokumen teks ya, mengedit, memformat dan lain-lain. Ya, selanjutnya ada aplikasi pengolah presentasi. Nah, aplikasi pengolah presentasi apa tadi? Aplikasi pengolah presentasi yaitu aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, aplikasi pengolah presentasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan menampilkan presentasi dalam bentuk slide. Nah, jadi nanti adik-adik kalau misalnya mau presentasi, nah, mungkin bisa menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasinya. Seperti itu ya. Nah, lalu ada aplikasi pengolah angka. Aplikasi pengolah angka adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menghitung data dalam bentuk angka, biasanya dalam format tabel. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kita kalau misalnya mau mengelola angka, ya kan, mau mengelola angka, menganalisis, dan menghitung data, biasanya kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini paham ya fungsinya masing-masing. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke ekstensi file. Ekstensi file adalah akhiran yang muncul pada nama file yang menunjukkan format atau jenis file tersebut. Nah, ekstensi biasanya terdiri dari titik diikuti oleh 3 atau 4 huruf di akhir nama file dan membantu sistem operasi atau perangkat lunak untuk mengenali jenis file aplikasi yang digunakan untuk membuka atau mengeditnya. Ekstensi kadang juga bisa disebut dengan identitas sesuai dengan file tersebut. Jadi setiap aplikasi itu memiliki identitasnya ya. Contohnya kayak Microsoft Word ya, itu nanti kita menyimpan, misalnya menyimpan dokumennya, nanti ada identitasnya ya. Identitasnya itu berada di belakang ya, di akhiran nama file yang kita buat. Nah, nanti kita bahas bersama. Nah, contoh ekstensi file. Ekstensi file pengolah kata. File pengolah kata itu biasanya ekstensinya .doc atau .docx ya, .docx itu biasanya ada dalam Microsoft Word. Nah, ODT Open Document Text LibreOffice Writer. Nah, .txt plain text itu biasanya di Notepad. RTF Rich Text Format. Nah, jadi untuk pengolah kata itu biasanya formatnya .doc atau .docx. Nah, seperti itu. Pasti kalian pernah nih buat file ya, file di Microsoft Word. Nah, belakangnya ada tulisannya seperti ini, .doc atau .docx. Nah, itu merupakan sebuah ekstensi. Oke. Selanjutnya ada ekstensi pengolah angka. Ya, ekstensi pengolah angka itu biasanya
kalau di Microsoft Excel itu .xls atau .xlsx. Nah, seperti itu ya. Jadi tipe filenya ya, tipe filenya untuk Microsoft Excel itu .xls atau xlsx. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan Open Document Spreadsheet atau LibreOffice, nah itu ekstensi filenya .ods atau .ods. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, ada ekstensi presentasi. Nah, presentasi tadi apa? PowerPoint ya. Nah, ekstensi dari PowerPoint atau jenis filenya itu .ppt atau .pptx ya. Itu adanya di Microsoft PowerPoint. Nah, kalau .odp Open Document Presentation, nah itu biasanya ada di LibreOffice ya. Nah, kemudian selanjutnya ada ekstensi gambar. Nah, ekstensi gambar nih biasanya kalau kalian misalnya habis berfoto selfie di handphone kalian, nah nanti kalian kemudian cek ini filenya, pasti ada tulisan .jpg atau .jpeg di belakang nama filenya. Nah, seperti itu. Coba kalian lihat, pasti ada. Kemudian ada PNG, Portable Network Graphic. Nah, itu termasuk ekstensi dari file gambar ya. Terus kemudian ada .gif, GIF, Graphic Interchange Format. Kemudian ada juga .bmp, bitmap. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini merupakan beberapa dari ekstensi atau jenis file ya, jenis file dari Microsoft Word untuk pengolah kata, dari Microsoft Excel dari pengolah angka, terus kemudian ada dari Microsoft PowerPoint itu dengan PPT atau .pptx-nya ya. Kemudian ada gambar. Nah, masih banyak lagi, ada juga video ya. Video itu biasanya ekstensinya MP4 atau MP4. Kemudian ada musik. Nah, itu ekstensinya MP3 seperti itu ya. Nah, itu jenis ya. Jenis-jenisnya ya. Supaya apa? Supaya sistem dapat mengenali ya. Supaya sistem dapat mengenali ini termasuk jenisnya kemana ya. Jenisnya ini apa. Nah, kalau JPEG berarti jenisnya gambar. Nah, terus pengolah angka XLS. Nah, jadi sistem dapat mengenali dari ekstensi filenya seperti itu. Oke. Sampai di sini sudah paham ya? Apa itu ekstensi file ya? Contoh ekstensi file seperti apa sudah paham. Oke. Kalau gitu, nah, berarti materi kita cukup sampai di sini ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.